Beberapa jam yang lalu, tepatnya iPhone baru aja merilis lini iPhone terbaru, yaitu seri iPhone 17. Tapi ada satu iPhone yang paling baru dari desain, terusnya dari performa, yaitu adalah iPhone Air. Akhirnya setelah sekian lama kita ngelihat dari leaks yang beredar, rumor-rumor bahwa iPhone 17 desainnya seperti ini, iPhone 17 Pro kayak gini, dan ada lagi yang bilang akan ada lini iPhone terbaru yaitu iPhone Air. Langsung aja kita bakalan bahas dan kupas satu persatu apa sih bedanya dari iPhone generasi sebelumnya dan fitur apa yang terbaru di iPhone generasi terbaru. Yang pertama ini ada iPhone 17. Sekilas iPhone 17 ini dia mirip dengan iPhone 16. Apa sih bedanya? Yang jelas pertama tuh ada varian warna yang berbeda ya. Di iPhone 17 ini warnanya ada 5, yaitu warna hitam, putih, hijau, ungu, dan warna biru. Sekilas semuanya sama, tapi yang berbeda itu selain dari desain, karena desain ini sama dengan iPhone 16, dia ini berbeda untuk di bagian kameranya. Kameranya di iPhone 17 ini ada improvisasi lebih bagus karena dia memiliki 48 megapiksel kamera, guys. Dan yang pasti layarnya ini untuk iPhone 17 itu udah ProMotion Display dan support 120 Hz. Jadi berbeda dengan iPhone 16 yang masih 60 Hz. Apple juga ngeklaim bahwa iPhone 17 ini lebih tahan goresan 3 kali lipat dibanding generasi sebelumnya karena dia sudah menggunakan ceramic glass di bagian depan dan belakang, serta chipsetnya yang di-upgrade menjadi Apple A19 dibandingkan iPhone 16 yang masih menggunakan chip A18. Ini di luar nalar dan di luar pikiran kebanyakan orang ya, karena kita nggak tahu dan nggak pernah nyangka bahwa Apple ngasih fitur ProMotion Display 120 Hz di iPhone 17-nya ini. Apple juga ngeklaim di chip A19 ini performa iPhone 17 ini 20% lebih faster, lebih cepat dari iPhone 16 karena sudah menggunakan chip A19 generasi terbaru. Otomatis kalau dibuat main game dia lebih enak, lebih kenceng, dan juga Apple ngeklaim bahwa baterainya ini lebih tahan 8 jam dibanding iPhone 16 serta dia ini udah ada fitur fast charging yang bisa ngecas HP kalian dalam 20 menit aja bisa 0 sampai 50%. Itu di luar ekspektasi juga karena dari sebelum-sebelumnya itu untuk mencapai 50% itu kita butuh waktu sekiranya 35 menit dan ini bisa dalam waktu 20 menit fast chargingnya tuh sampai 50%. Itu benar-benar teknologi yang nggak pernah kepikiran sama. Untuk dari kameranya, iPhone 17 menggunakan 48 megapiksel Fusion Ultra Wide kamera dan 12 megapiksel lensa makronya. Jadi untuk dari lensa makronya ini juga megapikselnya lebih besar, 12 megapiksel, dan untuk kamera ultra wide-nya dia punya resolusi 48 megapiksel yang bisa ngasilin foto lebih baik dari iPhone generasi sebelumnya, guys. Di iPhone 17 ini ada salah satu fitur yang di-highlight dari selfie kameranya ya. Jadi kalau misalkan kita mau selfie kamera, foto selfie, itu udah ada AI yang ngebantu supaya posisi kita tuh tetap center dan bisa langsung ngambil semua objek untuk masuk frame. Misalkan kayak kita selfie bareng temen, ini langsung otomatis HP-nya ini menyesuaikan kameranya dengan objek yang mau difoto, kayak gitu. Jadi fitur tambahannya ini banyak banget ya. Yang pertama di iPhone 17 ini udah ada ProMotion Display dengan 120 Hz dan dia ini layarnya juga udah 3000 nits serta chip A19 yang kenceng dan kameranya 48 megapiksel. Untuk memori varian paling kecil itu ada di 256 GB ya di generasi lini iPhone 17 series. Yang kedua ini ada iPhone Air. Menurut gua iPhone Air ini adalah iPhone lini yang bener-bener baru dan fresh ya. Gue kira ini akan jadi iPhone 17 Air atau iPhone 16e atau iPhone SE. Tapi kalau dipikir-pikir
iPhone R ini menurut gue ini adalah salah satu iPhone sama seperti generasi sebelumnya, yaitu iPhone SE1, SE2, SE3, 16e, dan di 17 ini namanya jadi 17R. Mungkin kalau di next generasi 17R2 itu dia punya dual kamera ya, feeling gue sih kayak gitu. Karena kalau misalkan HP ini iPhone 17R dia punya dua kamera yang bentuknya kayak iPhone 8 Plus atau kayak iPhone 7 Plus yang nyamping, itu jauh lebih keren dibandingkan iPhone 17. Dan ini salah satu terobosan Apple ya, ngeluarin iPhone 17R nih, HP yang bener-bener super tipis dan lebih mewah malah looknya dibandingkan dengan iPhone 16 Pro. Karena iPhone 16 Pro itu kan dia lebih tebal, terusnya pinggiran juga dari titanium bukan dari stainless kayak gini. Sedangkan kalau dari stainless itu kan kelihatan mengkilap, maka dari itu dia kelihatan lebih mewah gitu desainnya. Untuk iPhone R ini menurut gue ini HP benar-benar di luar ekspektasi ya. Karena HP ini benar-benar tipis, satu dia juga punya ketahanan baterai yang kuat, dan yang gak gue sangka-sangka itu chipnya. Kenapa chipnya bisa dibuat lebih kencang daripada iPhone 17 series? Di iPhone 17 series dia menggunakan chip A19, sedangkan di iPhone R ini dia menggunakan chip A19 Pro. Yang berarti itu setara dengan chip iPhone 17 Pro dan Pro Max. Lagi-lagi Apple ngeklaim bahwa iPhone R ini dia 3 kali lebih kuat tahan goresan ya. Tapi nggak tahu ya, kalau sengaja mungkin bisa aja baret, kalau nggak sengaja kan suka kayak gitu ya. Terusnya juga dia ngeklaim bahwa iPhone R ini dia 4 kali lebih tahan dari pecah atau retak. Makanya di iklannya tadi dilempar dari atas ke bawah ya. Coba dia bikin iklan dari lantai 3 lempar ke lantai dasar. Nah itu kan beda lagi kasusnya, dan nggak tahu bisa pecah atau kagak gitu. Untuk dari CPU-nya dia menggunakan Apple A19 Pro, fastest CPU yang ada di smartphone. Ya, ada sih sebenarnya yang lebih kencang. Yang mirip-mirip kencangnya lah itu iPhone 17 Pro ya guys. Dan lagi-lagi untuk fitur kamera, Apple meng-highlight di iPhone R ini kalau iPhone R ini bisa ngerekam dual kamera ya, jadi dua lensa sekaligus dalam waktu bersamaan kalian ngerekam, bisa juga lihat reaction muka kalian gitu ya. Fitur ini sebenarnya untuk di Android itu udah ada sejak tahun lama ya, tapi kenapa di Apple baru sekarang gitu loh. Jadi untuk spesifikasi lengkapnya iPhone R menurut gue ini salah satu terobosan oke, tapi lagi-lagi kita balik apakah bisa diterima di masyarakat Indonesia dengan harga hampir 17 juta tapi hanya dapat satu lensa kamera. Itu menurut gue kayaknya sangat-sangat impossible. Mungkin probably bisa laku laris dan enggak, seperti kasusnya di iPhone 16e kemarin. Kalau di iPhone 16 kemarin sebenarnya oke sih, tapi ya karena lagi-lagi dia masyarakat kita ya, daripada beli 16e pasti dia milih beli 15 Pro kan, punya 3 lensa kamera. Sedangkan di iPhone R ini dengan harga 17 juta dia punya satu lensa kamera doang. Tapi fiturnya sih lumayan lengkap ya. Dia udah pakai dynamic island di depannya. Tapi sayang kamera belakangnya coba ada 2. Itu pasti lebih bagus lagi guys. Terus juga udah bisa nge-record 4K 60 fps ya. Dan Dolby Vision pastinya. Serta banyak-banyak fitur lainnya kayak dual capture. Ya itulah, lagi-lagi nih Apple gembor-gemborin fitur kameranya. Yang pertama tadi dari AI-nya. Di iPhone 17 dia bisa foto langsung sekaligus dengan AI ya. Jadi kita nggak perlu nyeting-nyeting, semuanya bisa langsung masuk satu frame di objek itu. Dan dual capture kamera yang tadi gue bilang ini seperti fitur yang ada di Android, tapi lumayan berguna di iPhone ya, karena nggak ada di HP sebelumnya. Apple juga bilang kalau misalkan iPhone R ini dia itu menggunakan sensor kamera yang lebih besar ya. Jadi untuk nangkap gambar yang hasilkan tuh jadi lebih bagus, lebih tajam dan lebih oke. Yang gue suka dari iPhone R ini menarik memang karena satu, desainnya ini lebih bagus daripada iPhone 17, daripada iPhone 17 Pro. iPhone R ini lebih mewah kelihatannya karena dia pinggir-pinggirnya sama kayak seri Pro yang sebelumnya, tapi dia warna silver.
dan desainnya tuh tipis. Sayang kameranya kalau lihat dari belakang tuh agak sedikit kurang gitu. Tapi kalau dari depan dia udah pakai dynamic island, dari pinggirnya tipis terusnya. Desainnya mewah, ya kan? Itu bener-bener lebih oke sih desain daripada iPhone 16 Pro yang menurut gue nih agak kurang gitu ya. Lanjut untuk lini iPhone terakhir yang paling speknya dewa banget, yang paling seri Pro buat profesional ya kan, ini adalah iPhone 17 Pro. iPhone 17 Pro ini yang pertama kali gue lihat desainnya, ya sosok lah bisa diterima. Kadang mikir ini desainnya bagus, tapi kadang mikir wah ini Poco, HP Poco gitu guys. Tapi lagi-lagi ini masih bahasa desainnya Apple banget ya, karena memang di bagian kameranya kotaknya tuh yang gede tuh segede gaban, dia tuh nggak dilapisin dengan warna piano black atau kaca, nanti makin mirip sama Poco. Sedangkan dia warnanya masih sama warna body seperti warna body iPhone-nya. Ya desain Apple lah, simple tapi kelihatan mewah. Tapi sayangnya di iPhone 17 Pro ini yang gue lihat nih lebih tebel ya. Dia lebih tebal dari iPhone 16 Pro, dari iPhone 15 Pro, karena memang bentuk kameranya kayak gitu dan punya baterai yang lebih besar nih guys. Yang paling gue suka ini adalah warna oranye ya. Pertama kali gue lihat warna oranye nih, warna andalannya Cosmic Orange. Ini salah satu warna yang menurut gue aneh, unik, tapi keren gitu. Jadi ini sesuai selera kalian aja nih. Mungkin ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget gitu. Karena warnanya emang mencrang banget gitu guys. Untuk iPhone 16 Pro ini dia punya desain yang baru ya. Kameranya bentuknya masih 3, tapi dia punya kotak kamera yang besar. Dan chipsetnya dia punya chip A19 Pro yang nggak terlalu spesial karena di seri iPhone R dia juga pakai chip yang sama. Untuk varian warnanya dia hanya ada 3 ya, nggak banyak. Jadi ada silver, cosmic orange, dan dark blue. Dark blue ini mirip dengan iPhone 14 Pro ya, yang seri warna deep blue, deep purple ini. Oh ya, kalau di iPhone 16 Pro, iPhone 17 Pro ini namanya deep blue. Kalau ini deep purple. Ya warnanya mirip-mirip kan bisa lihat. Chip yang digunakan yaitu Apple A19 Pro yang menurut Apple ini chipnya terkencang ya. Terusnya lagi untuk dari performa game pasti nggak bakal diraguin lagi, meskipun tidak ada embel-embel ini HP gaming, tapi iPhone selalu punya keunikan tersendiri, performa yang maksimal karena kestabilan iOS-nya nih guys. Dan dia punya kamera 4 kali telefoto kamera ya dengan resolusi 48 megapiksel nih. Dan lensa telefotonya 12 megapiksel. Dia juga diklaim 56% lebih besar sensornya daripada generasi iPhone sebelumnya, sehingga bisa menghasilkan kualitas foto yang tajam, jelas, jernih, dan hasil bokehnya tuh lebih natural, lebih rapi, bagian pinggir-pinggirnya nggak grepes-grepes gitu ya. Serta dia juga bisa mengcapture beberapa lensa, mulai dari lensa makro sampai 200 mm tuh tanpa pecah. Jadi bisa zoomnya sampai 8 kali nih, bener-bener gitu banget ya. Yang di highlight bukan dari kameranya doang, tapi dari durabilitas HP-nya. Karena dia ini dari tadi di awal kan bisa lihat ya, lewatin pecahan kaca, terusnya melewati kunci-kunci, layarnya tuh kan, dan dikasih koin-koin gitu, dia kuat nggak nih, ada lecet nggak nih, kayak gitu. iPhone 17 Pro ini dia punya warna yang baru. Dan baterainya juga lebih besar, lebih awet dan tahan lama. Ukurannya 6,9 inci untuk yang Pro Max dan 6,3 inci untuk yang seri Pro. Terusnya juga dia ada vapor chamber yang bikin HP kalian bakal cepet adem. Chip A19 Pro, kamera 48 megapiksel. Dia juga meng-highlight beberapa kelebihan dari iPhone 17 Pro ini, karena kan memang desainnya dia tebel, lebih kayak nunjukin kalau 17 Pro ini lebih tough gitu, lebih kuat dan tahan banting gitu. Makanya di beberapa scene iklannya tuh pas rilis dia bikin video, dia nge-tag video hasil kameranya buat bikin video, buat bikin film sinema gitu kan, melewati badai, melewati bebatuan, hujan. Nah
Jadi HP tetap aman meskipun kalian mau pakai untuk segala situasi nih. Kayak kena cipratan batu, tanah, kena air, HP-nya jatuh, ya kan, kehujanan, itu masih tetap tahan. Dan juga dia nge-highlight seri Pro ini dari ProRes-nya nih ya. Jadi kalau kalian mau bikin cinematic atau mau bikin video sinema. Nah oke, jadi kayak gitu untuk lini iPhone terbaru. Tadi ada iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro, 17 Pro Max. Dari ketiga HP itu yang gue sangat-sangat interesting yaitu iPhone Air. Karena satu, desainnya ini lebih keren daripada iPhone 17 dan 17 Pro. Tapi minusnya kameranya cuma satu. Dan kalau dibandingkan iPhone 17, ini dia punya chip yang lebih kenceng, tapi kameranya cuma satu lagi-lagi. Tapi desainnya lebih oke, tipis dan lebih mewah. Dan yang kedua itu gue penasaran sama iPhone 16 Pro. Penasarannya tuh karena pengen pegang langsung ya, setebal apa sih. Dan gue suka sama warna cosmic orange-nya. Untuk dari fitur, spek itu nggak bikin gue penasaran banget, tapi lebih ke penasaran karena ya HP ini nih udah 3 tahun sejak iPhone 14 Pro dirilis. 15, 16 nggak gue beli, gue skip. Jadi saatnya kayaknya gue ganti HP karena baterai HP ini juga udah di 73% ya. Sayang kalau dibongkar, jadi mending dijual. Kira-kira ada yang mau bayarin gak nih? Jangan lupa follow Instagram dan like video ini, subscribe, dan follow TikTok untuk konten-konten yang lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.